Tanggal 7 Agustus hari ke-220. Refleksi dan penyembahan. Kematian yang membawa kehidupan. Kesabaran itu seperti pohon yang akarnya mungkin pahit, tetapi buahnya sangat manis. Refleksi. Betapa anehnya bahwa kabar baik yang mendatangkan kedamaian justru bermula dari berita buruk yang menyakitkan. Dalam Yesaya pasal 53, kita melihat gambaran yang jelas tentang seorang hamba yang menderita dan kematiannya yang mengerikan di tangan manusia durjana. Dia dihina, ditolak, ditikam, diremukkan, ditindas, dituntun seperti anak domba ke pembantaian. Lihat Yesaya pasal 53 ayat 3-7. Namun kematiannya bukanlah tragedi tanpa makna, melainkan bagian dari rencana baik Tuhan. Lihat Yesaya pasal 53 ayat 10, di mana Dia menanggung dosa banyak orang dan menengahi pemberontakan. Lihat pasal 53 ayat 12. Seperti air bagi seorang peziarah yang kehausan, berita mulia ini harus disebarluaskan kepada semua bangsa, dan inilah peran umat Allah. Namun seringkali kita merasa tidak mampu menjalankan tugas ini, mirip dengan Yeremia yang lemah lembut, sehingga dirinya terlihat tidak cocok untuk menjadi nabi atau pemberita firman. Setiap alasan yang Yeremia berikan, Tuhan selalu memiliki pandangan yang lebih besar tentang apa yang bisa dicapai melalui pelayan yang setia meski menghadapi tuduhan dan ancaman kematian. Adorasi. Apakah Anda sudah merasakan kebebasan dalam janji-janji setia Allah? Sejak Kejadian pasal 3 ayat 15, Allah berjanji bahwa suatu hari keturunan wanita akan mengalahkan ular, yaitu Mesias yang akan datang untuk mengalahkan setan dan menjadi jembatan antara manusia berdosa dan Allah yang suci. Janji ini pasti, tapi perlu waktu ribuan tahun untuk terwujud. Yesaya melukiskan hamba yang menderita beberapa abad sebelum Kristus lahir. Meskipun penyaliban belum dikenal pada masa itu, ia menggambarkan dengan teliti prosedur itu. Ia menubuatkan dengan tepat detil kematian Yesus, seolah-olah ia ada di sana dan menyaksikan langsung. Berkelanjutan sesuai dengan waktu yang tepat, semuanya terjadi seperti yang diprediksi. Setiap tahun yang berlalu, janji itu semakin dekat sampai akhirnya, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Lihat Galatia pasal 4 ayat 4. Aplikasi. Menunggu janji terpenuhi bisa sefrustasi menunggu hari Natal. Waktu bisa terasa lambat saat menunggu sesuatu yang telah lama dinantikan. Namun mereka yang memiliki kesabaran untuk tetap fokus pada hadiah akan menemukan bahwa semuanya akan berharga. Baca inilah firman Tuhan di Alkitab dan tandai firman itu akan terpenuhi. Dan pada waktunya Anda tidak perlu bertanya atau menunggu lagi. Pilihlah janji dari daftar ini dan simpan di samping. Yesaya pasal 60 ayat 22. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Kemudian tunggu dengan harapan dan kesabaran, karena akan ada waktu di mana Anda akan menuai jika tidak menyerah. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Yohanes pasal 14 ayat 2-3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yohanes pasal 14 ayat 18. Mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia.
Karena itu dihiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Lihat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14 dan 18. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.